Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk masih bertemu dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada aktivitas yang lebih mulia, aktivitas yang lebih bermanfaat baik di dunia dan akhirat ya, daripada mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kajian kita, ada satu pertanyaan yang tersisa di minggu kemarin ya, pekan kemarin. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan antara aurat wanita dengan aurat laki-laki. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau aurat laki-laki itu dibagi menjadi dua. Aurat laki-laki di saat sholat dan di saat tidak sedang sholat. Di saat tidak sedang sholat ataupun sedang sholat itu juga masih dibagi. Ada kalanya di hadapan wanita asing atau di hadapan wanita yang mahram istilahnya. Tapi walaupun ada perincian seperti ini, aurat laki-laki itu semuanya sama. Yaitu apa? Antara pusar dan lutut. Ma baina surrati war rukbati. Antara pusar dan lutut. Jadi dari lubang pusar kemudian sampai lututnya itu termasuk aurat laki-laki. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, di hadapan orang wanita yang asing ataupun yang bukan asing, maksudnya yang mahram. Jadi yang laki-laki itu auratnya sama. Kalau perempuan, nah itu memang berbeda dan rinciannya seperti yang tadi. Auratnya di saat melaksanakan sholat, di luar sholat, di hadapan laki-laki ajnabi atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ketika seorang wanita, ini kita pendapat di dalam mazhab Syafi'i, kita kemukakan dalam mazhab Syafi'i dulu, pendapat yang resmi di dalam mazhab Syafi'i. Pertama, aurat wanita di luar sholat. Aurat wanita di luar sholat adalah seluruh tubuhnya. Jadi di sini tidak ada pengecualian, itu dalam mazhab Syafi'i itu nggak ada pengecualian. Bahkan wajah dan juga telapak tangan beserta punggungnya itu adalah termasuk aurat. Kalau di dalam sholat, kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu ya, termasuk juga ketika sedang melaksanakan haji. Jadi ada seorang wanita melaksanakan haji dan dia ihram, maka nanti harus dibuka itu cadar, begitu juga kaos sarung tangan itu juga harus dibuka. Itu di di dalam sholat. Kalau di luar sholat tadi ya seluruh seluruh tubuhnya. Kalau kemudian di luar sholat dan di hadapan laki-laki yang asing, maka sama, yaitu seluruh tubuhnya. Kalau di hadapan sesama wanita muslimah gitu kan, maka itu tadi itu selain wajah dan telapak tangannya. Itu secara umumnya seperti itu. Walaupun nanti ada perincian-perincian yang lebih dalam lagi. Bahkan termasuk di hadapan non-muslim, misalnya non-muslimah, maka selain wajah dan telapak tangan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita melihat kepada mazhab yang lain, diantaranya ada sebagian di dalam mazhab Asy-Syafi'i berpendapat aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini juga yang diikuti oleh beliau Syekh Ali Raghib. Jadi beliau mengikuti pendapat ini. Begitu ya, jadi itu terkait perbedaan antara laki-laki dan wanita auratnya. Perbedaannya seperti itu. Baik, itu ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada kajian kita, Ustaz. Sebentar, Ustaz.
misalkan berkaitan dengan aurat antar laki-laki itu laki-laki dengan laki-laki, Ustaz. Dengan perempuan ketemu dengan perempuan. Nah itu Iya. bagaimana, Ustaz? Iya. Kalau laki-laki dengan laki-laki yang lain tetap sama, Ustaz. Oh iya. Jadi auratnya tetap sama. Jadi antara pusar dengan lutut dia harus ditutup seperti itu. Sedangkan antara wanita itu selain wajah dan telapak tangan. Jadi umumnya seperti itu. Walaupun nanti ada perincian yang lain, kalau sesama wanita boleh melihat sesama rambut mereka kayak gitu. Namun alangkah baiknya tetap kita batasi antara wajah dan telapak tangan saja. Kan begitu. Karena bagaimanapun walaupun rambut tidak termasuk aurat di antara kalangan sesama wanita, kan begitu, tetap takutnya akan menimbulkan fitnah. Karena wanita bagaimanapun itu fitnahnya atau cobaannya itu sangat besar. Nah, begitu, Ustaz. Iya, faktanya sekarang banyak juga, Ustaz. Kayak misalkan ketika main sepak bola, sama laki-laki, seakan-akan kan diperbolehkan, gitu. Padahal faktanya tetap ya meskipun sesama laki-laki, batasan aurat antara pusat lutut yang itu tidak boleh terlihat. Ya, saat itu merupakan apa istilahnya di mata masyarakat kita itu ya paha ya termasuk biasa, apalagi dalam kategori main bola kayak gitu kan. Itu adalah hal yang biasa, yang nonton juga cuma lelaki aja gitu kan. Yaitu tadi selain ini memang adalah termasuk aurat yang harus ditutupi gitu kan. Takutnya juga akan menimbulkan fitnah kayak gitu kan. Dari awal memang sudah wajib ditutup gitu kan. Karena bagaimanapun ya bisa jadi setan permainannya itu kan sangat cantik gitu kan. Setan itu bermain cantik untuk menggoda manusia, sehingga manusia yang keimanannya lemah dia akan terjerumus, akan terikut pada godaan tersebut. Okay. Baik, lanjut di materi ini. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Kemarin kita telah membahas sampai di sini. Ini terakhir kita bahas ya. Kemudian sekarang kita akan membahas lanjutannya. Wa yajibu satrul aurati bima la yasifu lawnal basharati min thawbin safikin wa ghairihi. Fa in satara bima yadhharu minhu lawnul basharati min thawbin raqiqin lam yajuz li anna sitra la yahsulu bidzalika. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya bahwa disebutkan di dalam syarat sahnya sholat itu diantaranya adalah bagaimana kita harus menghadap ke kiblat, kemudian baju yang kita kenakan juga harus suci, badan juga harus suci, termasuk tempat sholat yang akan kita laksanakan sholat di atasnya itu juga harus suci. Itu merupakan syarat dari keabsahan sholat kita. Kemudian masuk kepada hal yang menutup aurat. Kemarin juga telah dibahas ya, batasannya baik laki-laki ataupun perempuan di dalam sholat. Bahkan tadi juga dibahas di hadapan lelaki, di hadapan wanita yang lain itu seperti apa. Nah, di sini ada bahasan lanjutan. Wa yajibu satrul aurati, dan wajib menutup aurat bima la yasifu launa al-basharati, dengan pakaian yang tidak menyifati warna kulit. Jadi pakaian yang kemudian bisa mensifati warna kulit ya, itu biasanya apa? Kain apa? Min thawbin sofikin, berupa baju yang rawan.
bajunya itu tipis banget. Nah, mungkin kalau kita seperti apa ya? Nah, mungkin kalau di Indonesia itu seperti baju orang yang main sinden. Nah, sinden panggung. Nah, itu contoh ya. Contoh. Itu kan sampai kemudian kulitnya kelihatan. Atau misalkan ada kain selambu, ya, dalamnya selambu itu apa istilahnya? Korden. Nah, itu kan fitras. Nah, itu kan terawang sekali ya. Kemudian dia dikenakan untuk menutup auratnya. Ya jelas itu tidak akan mencukupi. Auratnya tetap kelihatan ya, membentuk warna kulit itu sendiri. Itu yang pertama. Wa ghairihi, dan juga lainnya. Nah, lainnya di sini banyak makna. Bisa jadi dia menggunakan pakaian tapi sangat ketat sekali. Ya. Dia pakaiannya tidak terawang, hanya saja itu sangat seret. Nah, ini terlebih khususnya biasa dikenakan oleh wanita di zaman ini. Nah, itu jelas tidak boleh ketika sholat atau juga di luar sholat. Tidak boleh mengenakan hal seperti itu. Dan orang-orang yang mengenakan baju-baju seperti ini, ya tertutup sebagian, terbuka sebagian, atau memperlihatkan warna kulitnya saking terawangnya atau sangat ketat, itu masuk dalam ancaman hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma." Ada dua kelompok nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, aku belum pernah melihat mereka, tapi mereka adalah penduduk neraka. Qaumun mahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah sekelompok manusia, sekelompok kaum, di sini bisa berupa sekelompok pemerintah, yang mana mereka zalim memukul orang lain dengan membawa cemeti layaknya ekor sapi. Nah, di sini ulama ada yang mengartikan dengan pedang, dengan kemudian tombak, ada yang kemudian dengan, kalau sekarang ya senjata kayak gitu kan, atau dengan tangan besinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kemudian ada sekelompok wanita mengenakan pakaian tapi hakikatnya terbuka. Ya, dia mengenakan pakaian tapi hakikatnya telanjang. Seperti yang tadi itu, sangat tipis sekali sampai warna kulitnya kelihatan. Sangat ketat sekali sampai membentuk lekuk tubuhnya. Nah, itu termasuk orang yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah, tapi kemudian penduduk neraka. Jadi la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga. Wanita yang macam begini nih, mereka jangankan masuk surga, wanginya surga aja tidak akan mendapatinya. Makanya ini sangat peringatan yang sangat keras dari Rasulullah SAW bagi kaum wanita agar kemudian benar-benar berhati-hati dalam mengenakan pakaian. Baik ini di dalam sholat secara khusus atau di luar sholat secara umum. Fa'in satara bima yadharu minhu launul basyarati min thawbin raqiqin lam yajuz atau lam yujzi. Kalau kemudian dia menutup bima baik laki-laki atau perempuan, bima yadharu minhu launul basyara, dengan sesuatu yang menampakkan warna kulit, ya terawang itu min thawbin raqiqin, bajunya sangat tipis, lam yujzi, maka itu tidaklah cukup. Artinya sholatnya bagaimana? Ya tidak sah gitu kan. Karena kalau mengenakan baju ya tujuannya kan memang menutup aurat, menutup kulit yang disebut aurat. Sehingga kalau masih nampak ya jelas tidak bisa. Begitu ya. Jadi kalau laki-laki misalkan ya mengenakan pakaian yang sangat tipis, selama pakaian yang sangat tipis itu tidak menutupi antara pusar dan lutut, maka itu boleh saja. Kan begitu, boleh saja. Misalkan lengannya ternyata kainnya tipis banget, tapi
baju yang kemudian dari pusar ke bawah itu ternyata tebal, tidak sampai menampakkan pusarnya, maka itu boleh. Cuman kalau bagi wanita, ya rata-rata kan wanita secara umum banyak auratnya yang harus ditutup kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Kalau misalkan dia mengenakan kaos sarung tangannya tipis banget, gitu kan, maka nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena tangan bukan termasuk aurat. Atau misalkan dia pakai cadarnya tipis banget sampai kelihatan juga, ya kan? Kan ada cadar yang sangat tipis itu kan, sangat kelihatan wajahnya. Maka itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena wajah tidak termasuk aurat menurut salah satu pendapat. Nah, wajibu inda iradatis sholati istiqbalul kiblati. Jadi itu terkait masalah aurat kita sudah selesai. Masuk kepada syarat berikutnya. Wajibu dan wajib inda iradatis sholah ketika akan melaksanakan sholat. Apa yang wajib? Istiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke Ka'bah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah firmankan? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu wahai Rasulullah, syatral masjidil haram, ke arah al-masjidil haram. Kiblat pertama bagi kaum muslimin itu adalah Al-Masjidul Aqsa. Jadi Rasulullah dan sahabat ketika hijrah ke Madinah, beliau masih sholat menghadap kepada Al-Masjidul Aqsa. Kemudian berapa lama Rasulullah menghadap kepada Al-Masjidul Aqsa? Ulama ada yang mengatakan 6 bulan, 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan 3 hari. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Madha fi Sya'ban. Beliau mengatakan selama 17 bulan 3 hari. Kemudian Rasulullah sangat mengharap agar kemudian kiblat itu dipindah dari Al-Masjidul Aqsa menuju Al-Masjidul Haram. Rasulullah terus menghadap ke langit, sering menghadap ke langit, sampai kemudian turun ayat, Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya engkau wahai Muhammad melihat ke langit, sehingga kami akan benar-benar memberikan apa yang kamu inginkan. Apa itu? Yaitu dihadapkannya kiblat yang sebelumnya di Al-Masjidul Aqsa dihadapkan ke Makkah Al-Mukarramah atau Al-Masjidul Haram. Nah, di dalam ayat yang lain ini disebutkan, ayat berikutnya ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrar. Dan dimanapun kamu berada, wa haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian syatrahu, ke arah kiblat itu sendiri. Begitu ya. Jadi diarahkan ke kiblat. Nah, kemudian wahwa, nah menghadap ke kiblat itu, wahwa syartun fi sihhatis shalah, dia termasuk syarat akan keabsahan salat kita. Fa in kana fi hadratil bait lazima atawajjuhu ila ainihi. Kalau memang ada di hadapan, nah fi hadrah ini artinya di hadapan. Fa in kana fi hadratil bait, kalau memang ada di hadapan Ka'bah, al-bait itu adalah ya al-Baitul Haram gitu kan, al-Baitul Atiq. Nama Ka'bah itu banyak sekali. Memang ada di hadapannya, ya lazima at-tawajjuhu, maka wajib untuk menghadap ila ainih, kepada Ka'bahnya itu sendiri. Menghadap kepada Ka'bahnya itu sendiri. Jangan kemudian membelakanginya atau memiringkan badan dari Ka'bah itu sendiri. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Lanjut, 5, rawa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-baita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah.
wa kharaja, dan beliau keluar, wa raka'a raka'ataini qibalal ka'bati, dan beliau ruku 2 rakaat, maksudnya ruku 2 rakaat adalah sholat 2 rakaat qablal ka'bah, qibalal ka'bati, menghadap ke Ka'bah. Jadi beliau sholat menghadap ke Ka'bah. Nah, ini juga menjadi dalil di dalam secara hadisnya gitu, bahwa menghadap ke Ka'bah itu merupakan syarat. Kemudian Rasul bersabda, wa qala hadhil qiblah, inilah yang disebut dengan kiblat. Nah, di saat membahas terkait kiblat, nah, kemarin saya ngisi pengajian itu ada yang bertanya, kenapa kaum muslimin sholat menghadap ke Ka'bah, sementara Ka'bah itu adalah batu? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, dan orang agama-agama lain yang menyembah batu ya, yang menyembah batu, menyembah patung istilahnya, berarti itu orang Islam sama juga, menyembah batu juga Ka'bah. Nah, gitu kan. Dan yang bertanya, kata teman yang tanya itu sebenarnya bukan orang Islam, adalah orang kafir. Gimana cara menjawabnya? Sementara kalau kita jawab menggunakan ayat Al-Quran, ya jelas orang kafir tidak percaya. Akhirnya kemudian kita jawab, pertama yang harus difahami, kita menghadap ke Ka'bah itu bukan berarti kita menyembahnya. Karena kami orang yang beriman kaum muslimin, kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Bahkan Ka'bah sekalipun kita tidak menyembah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat berjamaah atau sendirian menghadap kepada Ka'bah, itu hanya untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin itu mempunyai titik sentral. Jadi mempunyai titik sentral. Bisa dibayangkan kalau misalkan sholatnya tidak menghadap ke Ka'bah, artinya gini, Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tapi Allah tidak menentukan harus menghadap kemana. Kan begitu? Coba kira-kira itu masjid di dunia ini hadapnya kemana? Ya kan? Kemudian orang sholat berjamaahnya seperti apa? Satunya ngadap ke timur, satunya ngadap ke utara, satunya ngadap ke barat. Pokoknya asal-asalan semua. Sehingga kesan persatuannya di dalam kaum muslimin itu nggak ada. Padahal persatuan di antara kaum muslimin itu kan wajib. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan perintah Allah bahwa kita harus menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang kedua menunjukkan persatuan kaum muslim. Kemudian kalau menghadap kepada kiblat, kemudian kalau kita misalkan haji, kita mencium Ka'bah, Hajar Aswad, bukan berarti juga menyembahnya. Kan begitu? Hanya saja Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita kedatangan surat dari orang yang paling kita cintai, kan begitu. Ya, kalau surat mungkin sekarang nggak zamannya ya, sekarang pakai WA gitu. Dulu ketika sudah kedatangan surat itu dia pajang, dia cium-cium, ditaruh di bingkai dan segala macam. Apakah kemudian orang tersebut mencintai suratnya atau mencintai orang yang ngirim surat? Ya jelas dia mencintai orang yang mengirim surat. Suratnya nggak berarti, hanya saja dia datang dari orang yang dicintailah. Sama juga dengan Ka'bah. Nah, Ka'bah itu dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sehingga kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kurang lebih apa yang kemarin kita sampaikan. Jadi Rasulullah masuk kepada Al-Bait, ke Ka'bah, kemudian Rasulullah nggak sholat. Lalu setelah itu beliau keluar, sholat 2 rakaat, baru menghadap ke Ka'bah. Maksudnya menghadap ke Al-Bait yang tadi itu. Kemudian Rasul bersabda, ini adalah kiblat. Nah, kemudian dirincikan. Fa in dakhalal baita,
Kalau kemudian dia masuk kepada Ka'bah, wa shalla fihi, dan sholat di dalam Ka'bah, jaza, maka itu boleh. Jadi menghadap kemanapun kalau memang di dalam Ka'bah itu hukumnya boleh-boleh saja. Kenapa? Li'annahu mutawajjihun ila juz'in minal bait, karena dia menghadap kepada bagian dari Ka'bah itu sendiri. Mau menghadap timur, barat, utara, dan yang lainnya itu dipersilahkan. Yang penting bisa masuk ke dalam Ka'bah ya. Dan yang biasanya masuk ke dalam Ka'bah ini kan orang-orang penting biasanya. Fa'in lam yakun bihadratil bait, ketika ada orang sholat tapi tidak di hadapan Ka'bah seperti kita di Indonesia, kan begitu, nadhara, maka dia harus memandang, dia harus melihat, mempertimbangkan. Fa'in arafal kiblata shalla ilaiha, kalau dia memang tahu arah kiblat secara pasti, maka dia sholat menghadap kepada Ka'bah itu sendiri. Fa'in akhbarahu man yuqbalu khabaruhu an ilmin qubila qawluhu, dan apabila akhbarahu, dia dikabarkan, man yuqbalu khabaruhu, oleh orang yang terpercaya. Jadi ada orang yang terpercaya ngomong kepada kita, Mas, yaitu kiblatnya salah, yang betul ke sana. Orang ini memang sudah terpercaya, dia tidak pernah berbohong gitu kan, belum pernah diketahui kalau dia pelaku maksiat, pokoknya pengkabarannya diterima. Man yuqbalu khabaruhu an ilmin, berdasarkan keilmuan yang dia miliki, ubila qauluhu, maka perkataannya itu diterima. Perkataannya diterima karena orang tersebut termasuk orang yang jujur dan tidak pelaku kemaksiatan, yang juga tidak ahli dalam berbohong. Wala yajtahidu, dan tidak usah untuk berijtihad. Artinya orangnya sudah orang yang terpercaya mengabarkan, kemudian kita enggak, saya tak nyari-nyari sendiri, ijtihad itu namanya. Gimana ya caranya ya? Dia ijtihad entah dengan melihat matahari atau melihat kompas misalnya, dan yang lain. Kama yakbalul hakimu an-nassa minats thiqati wa la yajtahidu, sebagaimana hakim juga dapat menerima nas, menerima suatu redaksi minats thiqati, dari orang yang terpercaya, wa la yajtahidu, dan tidak perlu lagi untuk berijtihad. Kenapa? Ya karena orang yang mengabarkan sudah terpercaya. Beda kalau yang mengabarkan nanti orangnya memang pelaku maksiat, tidak terpercaya, ahli dalam berbuat kebohongan, seperti itu. Fa in ra'a maharibal muslimina fi baladin shalla ilaiha wala yajtahidu li'anna dzalika bimanzilatil khabar. Kalau dia melihat maharib, maharib itu jamak dari mihrab. Nah, kita kan tahu ya apa itu mihrab. Mihrab itu biasanya ada di depan masjid atau musola. Kalau dia melihat maharibal muslimin, mihrabnya orang muslim di masjidnya, di musolanya kalau di daerah kita, fi baladin, di suatu negeri, sholla ilaiha, maka dia sholat menghadap mihrab itu. Jadi arah mihrabnya misalkan ke barat, agak condong ke kanan, nah maka nanti sholatnya juga sama, posisinya seperti posisi mihrab itu tadi. Wala yajtahidu, dan tidak perlu untuk ijtihad lagi. Oh ini sepertinya mihrabnya salah, nggak usah, langsung ikut arahnya itu tadi. Kenapa? Li'anna dzalika bimanzilatil khabar, karena hal itu sama dengan pengkabaran seseorang. Ya jelas ya, orang yang bikin mihrab itu kan biasanya sudah melalui apa istilahnya, ada arsiteknya, menghadapnya kemana. Kemudian yang bikin juga bukan satu orang. Biasanya juga kalau bikin masjid itu kan ada ahli yang menentukan kiblat itu di mana. Jadi kalau sudah lihat, oh mihrabnya yang ngadap ke sana, ya sudah, kita langsung saja ngikut menghadap sebagaimana arahnya mihrab itu tadi, karena sama dengan pengkabar. Fa in lam yakun syai'un min dzalik, kalau tidak ada sesuatu pun dari tadi yang disebutkan, kan begitu, nggak ada orang yang mengabarkan kepada dia, orang yang terpercaya, nggak ada. Ada sih yang mengabarkan tapi orangnya suka pembohong gitu kan. Terus kemudian nyari-nyari masjid nggak nemu juga.
mihrab yang ada di musalla atau di masjid juga nggak ada. Pokoknya serba tidak ada semuanya, kan begitu. Maka bagaimana jika tidak ada? Maka dirinci lagi. Fa in kana mimman ya'rifud dalail fa in kana ghaiban an makkata ijtahada fi talabil qiblah. Dirinci lagi ini. Kalau dia termasuk orang yang mengetahui dalil-dalil tertentu, misalkan dia pandai dalam menentukan arah kiblat, dia lihat dari matahari gitu kan. Kalau malam dia lihat dari bintang, jadi dia mempunyai ilmu falak kayak gitu. Pintar dia dalam masalah ini, punya dalail, punya dalil-dalil yang bisa menghantarkan untuk mengetahui kiblat. Termasuk kalau sekarang misalkan dia punya kompas dan kompasnya itu kompas yang sudah teruji. Dia punya HP yang ada aplikasi kompasnya atau aplikasi kiblat dan memang sudah teruji, ya kan? Jadi dia mempunyai kayak gini. Nah, maka dirinci lagi. Fa in kana ghaiban an Makkah, kalau orang tersebut jauh dari Makkah, ijtahada fi talabil qiblah, maka dia diperbolehkan untuk berijtihad dalam mencari kiblat. Makanya tadi alhamdulillah kalau di zaman ini tuh kan sangat mudah ya, kompas ada, aplikasi ada, alhamdulillah, dan masjid di mana-mana, musola juga di mana-mana, orang adzan juga terdengar di mana-mana, alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Coba misalkan kalau masjidnya sedikit, misalkan seperti ada di luar negeri yang memang negeri minoritas kaum muslim itu kan susah gitu kan. Makanya ini perlu untuk kita syukur. Nah, wal fardu hina idzin fi istiqbalil qiblati huwa al jihatu. Nah, kemudian di sini beliau termasuk orang yang berpendapat jihad. Wal fardu, adapun kefarduan hina idzin ketika sudah seperti ini, kondisinya dalam tidak ada hal yang meyakinkan untuk melihat Ka'bah, fistiqbalil kiblati, di dalam menghadap kiblat, wal jihatu adalah jihah. Jadi bukan ainnya lagi tapi arahnya saja. Cuman kalau di Indonesia ini tetap berpegangan pada ain. Jadi kalau kurang dikit saja, oh ini kurang ke utara dikit, padahal sudah di barat gitu kan. Maka dia serta-merta sejadahnya tuh dimiringkan juga, atau malah kalau perlu masjidnya dipugar lagi gitu, dirobohkan kemudian dibangun lagi. Nah, ini tentunya sangat memberatkan dan menghabiskan biaya yang banyak, menghabiskan waktu orang-orang juga gitu kan. Maka cukuplah itu sebagai arahnya saja. Arahnya kiblat mana di barat, ya sudah menghadap ke barat. Kenapa kok arahnya? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Seperti yang tadi disebutkan, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi syatral masjidil haram. Jadi ke arah. Fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, menuju arah Masjidil Haram. Jadi di sini arah, bukan kemudian ainnya. Karena faktanya kalau jauh dari Makkah ya kita tidak melihat ainnya. Kalaupun ada Google Map, nah kan begitu, kalaupun ada Google Map yang bisa mengukur kesesuaian antara masjid di negeri kita sampai ke negara Arab itu, nah itu kan istilahnya sangat sulit kayak gitu. Makanya ya sudahlah, arahnya ya sudah arahnya saja. Itu yang pertama, ada ayat Al-Quran. Yang kedua ada hadits. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, apa yang ada di antara timur wal maghribi dan barat, qiblatun itu adalah kiblat. Jadi arah kiblat antara yang arah timur dan arah barat, kiblatun adalah kiblat. Jadi kalau misalkan gini, Ka'bah itu kan ada di tengah-tengah ya. Kemudian ada negara di sebelah timurnya, seperti kita ada di timurnya, kemudian ada negara di sebelah baratnya, seperti negara barat. Nah, apa yang ada di antara kedua ini, ya sudah, pokoknya ke arah barat. Yang di timur itu menghadap ke barat, karena Ka'bah memang ada di barat, ya sudah menghadap ke situ. Kalau yang di barat, Ka'bah ada di timurnya, ya sudah menghadap ke timurnya. Walaupun mencong sedikit itu tidak mengapa.
Karena memang kita tidak melihat benda Ka'bahnya itu. Beda kalau kemudian kita melihat Ka'bahnya itu sendiri. Misalkan orang Mekah kayak gitu. Nah, jadi di sini tentunya agama itu tidak memberatkan ya. Selama kita tidak mampu untuk mengetahui hal itu, ya sudah, kita semampunya. Tapi kalau kemudian kita mengetahui dengan suatu media yang kemudian benar-benar meyakinkan, nah itu jelas lebih bagus. Wa in kana fi Makkah, ini perincian selanjutnya, wa in kana fi Makkah, dan apabila dia berada di Mekah. Maka dirinci lagi, fa in kana bainahu wa bainal Ka'bah hailun, lagi apabila antara dia dan Ka'bah ada penghalang, fahuwa kal ghaibi, maka hukumnya seperti orang yang jauh dari Makkah. Seperti kita di Indonesia. Misalkan penghalangnya apa? Nah, penghalangnya contoh ya, orang yang ada di Mekah, misalkan Rusaifah. Nah, Rusaifah itu satu tempat di mana didiami oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang kemudian sekarang dilanjutkan oleh putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Nah, beliau ada di Rusaifah, cuman kalau di halaman Rusaifah itu keluar ngelihat ke Ka'bah, ya nggak kelihatan. Bagaimana? Maka dihukumi sebagaimana orang yang jauh dari Ka'bah, tidak melihat secara langsung Ka'bah itu. Ada penghalang, dihalangi oleh rumah-rumah, dihalangi oleh gunung-gunung misalnya, kayak gitu. Ala kulli hal. Wa in lam yakun bainahu wa bainal Ka'bati, kalau memang antara dia dan Ka'bah tidak ada penghalang sama sekali, fahuwa kaman kana fi hadratil bait, seperti orang yang memang ada di hadapan Ka'bah, yusalli ila ainil Ka'bah, maka sholat menghadap kepada benda Ka'bah itu sendiri, jangan sampai mencong. Artinya bagian dari Ka'bah dia harus menghadapnya, menghadap ke arah itu. Beda kalau misalkan yang jauh tadi, maka cukup arahnya saja. Makanya di sini beliau perinciannya cukup bagus ya. Kalau memang di hadapan Ka'bah, berarti ainnya menghadap kepada ainul Ka'bah. Kalau dia jauh dari Ka'bah atau terhalang dari Ka'bah, bahkan beberapa negara dihalangi oleh beberapa negara, maka cukup jihahnya saja. Seperti itu. Oleh karenanya, kalau kemudian kita melihat masjid yang kemudian sejadahnya miring kayak gitu itu, maka ya walaupun tidak ngikut sejadahnya, ngikut masjidnya, itu tetap diperbolehkan. Kenapa? Karena arah saja. Arahnya di barat Ka'bah, ya sudah menghadap kepada barat. Cuman karena ini sudah teruji, buktinya mereka sampai mengubah posisi sejadah, itu menunjukkan mereka punya bukti yang kuat. Sehingga kita ya sudah ikut mengikuti sejadahnya itu. Tapi seandainya antum tetap sholat menghadap ke barat kayak gitu kan, arah barat, di mana memang tempatnya Ka'bah, maka itu tidaklah mengapa. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa in kana mimman la ya'rifud dalail. Nah, kemudian perincian berikutnya, dan apabila dia termasuk orang yang tidak tahu petunjuk apapun terkait arah kiblat, nggak punya dalil, mau lihat bintang dia nggak tahu ilmunya, karena ada ilmunya, yaitu ilmu perbintangan yang digunakan untuk melihat Ka'bah, arah Ka'bah. Mau lihat matahari, ya dia juga nggak punya ilmunya juga kayak gitu kan. Kemudian kalau dia menggunakan media, misalkan HP, kebetulan dia nggak punya HP. Atau misalkan ada HP-nya tapi sedang mati. Misalkan menggunakan kompas, ya dia juga nggak punya kompas. Pokoknya dia nggak tahu apa-apa. Maka bagaimana? Fa'alaihi taqlidu man ya'riful qiblatah, maka wajib atas dia untuk mengikuti orang yang tahu arah kiblat. Jadi dia harus mengikutinya, wajib hukumnya. Jangan kemudian sholat menghadap sesuai dengan ijtihadnya, nggak boleh itu. Dia pokoknya harus ikut. Kenapa? Karena nggak punya petunjuk sama sekali untuk mengetahui arah kiblat. Makanya di sini disebutkan wala yuhawilu an yajtahida. Dia tidak perlu mengusahakan untuk berijtihad. Kenapa? Yaitu tadi, dia nggak punya keilmuan sama sekali. Jadi dia tidak punya kapasitas untuk berijtihad.
Nah, coba bayangkan, dalam masalah menentukan kiblat saja itu membutuhkan ilmu yang luar biasa, membutuhkan pengetahuan yang banyak agar kemudian boleh berijtihad. Ini dalam penentuan kiblat saja. Lalu bagaimana di dalam menyimpulkan suatu hukum, istimbatul ahkam dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah hadis? Ya jelas dibutuhkan kurang lebih 12 ilmu, ya 12 ilmu untuk orang yang kemudian diperbolehkan untuk berijtihad. Makanya nggak sembarangan untuk berijtihad ini. Kalau kita orang ini, yang kita biasanya hanya menukil dari kitabnya ulama ini dan itu. Menurut ulama ini kesimpulannya sekian. Dan itu bukan ijtihad. Bukan ijtihad itu hanya menukil dan itu boleh. Seperti itu. Artinya ijtihad itu adalah hal yang sangat sangat penting sekali, sehingga orang yang kemudian yang tidak punya keilmuan yang memadai itu hukumnya haram untuk berijtihad. Dia harus ikut, makanya jadi aneh untuk kemudian ada orang lalu orang tersebut tidak mau ikut madhab, padahal latar belakang orang tersebut dia juga bukan orang yang ahli dalam Al-Quran, bahkan bacanya juga terbata-bata, dia hadis juga hafal yang nggak hafal, tapi bilangnya apa? Kita mengambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Kita tidak mengikuti mazhab. Nah, ini kan aneh sekali. La madhabiyah namanya, la madhabiyah. Itu aneh sekali orang semacam ini. Jadi bagaimanapun kita memang ikut kepada ulama. Karena untuk berijtihad ya kita sadar diri. Ya kalau kemudian ilmunya kita seperti Imam Syafi'i yang sekali lihat itu sudah hafal Al-Quran, itu sudah hafal sejak kecil, berikut tafsir-tafsirnya. Hadis itu sudah bukan ratusan lagi, ribuan. Bukan hanya hadisnya yang dihafal, dengan sanad-sanadnya. Ya kalau kita punya keilmuan seperti ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama-ulama yang lainnya, bolehlah kita mengatakan saya mujtahid misalnya. Tapi kalau kita pedomannya untuk memahami Quran baru saja terjemahan, nah itu nggak boleh. Begitu ya. Jadi dalam ijtihad itu memang masalah yang sangat penting, sehingga orang yang tidak memadai itu tidak boleh untuk berijtihad, dia harus ikut pada ulama. Kenapa kok kemudian dia tidak harus berijtihad? Karena dia tidak mempunyai petunjuk seperti itu, dia harus ngikut orang lain. Li'annahu kal'ami fi ahkamis syariah, karena dia seperti orang awam di dalam hukum-hukum syariah. Bagaimana orang awam? Apakah boleh langsung ngambil dari Al-Quran? Apakah kemudian boleh menyimpulkan suatu hukum dari hadis? Tidak boleh. Dia harus ikut pada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lam. Allah menyuruh pada kita apa? Bertanyalah pada ulama kalau kemudian tidak mengetahui suatu hukum. Jadi Allah sendiri yang menyuruh kita untuk bertanya sama ulama. Ya bertanya maksudnya yang ikut. Karena kalau sudah bertanya kemudian dijawab, maka jawabannya itu menjadi hal yang wajib untuk kita ikuti. Lanjut. Wa yustahabbu liman yusalli an yada'a sutratan baina yadayhi wa an yadnuwa minha. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, liman yusalli, bagi orang yang sholat, an yada'a, untuk meletakkan sutratan, pembatas, sutra, memberikan semacam sutra, baina yadayhi, di hadapannya, wa an yadnuwa minha, dan hendaknya orang tersebut mendekatkan diri kepada sutroh, pembatas itu sendiri. Saya kira pembahasan sutroh ini cukup berbeda dari hal yang urgen tadi, karena yang tadi disebutkan itu terkait masalah syarat keabsahan sholat, sementara dalam sutroh itu tidak termasuk syarat. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator Ustadz Nana. Monggo Ustadz. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan
jamaah majelis taklim Baitul Ilmi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui chat, baik di channel YouTube kami maupun di chat Zoom. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa ini misalnya yang berkaitan dengan syaratnya kita menjalankan ibadah sholat ini. Ini pentingnya kita itu untuk mengkaji pemahaman Islam, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan arah kiblat yang tadi jenengan jelaskan ini, realitas di lapangan banyak sekali masyarakat itu memiliki pemahaman masing-masing. Sebagaimana yang tadi jenengan juga sudah sampaikan ya, bahwa yang diperintahkan itu adalah arahnya. Selama itu sudah mengarah kepada kiblat, baik itu timur, barat, utara ataupun selatan, ya, tidak perlu sampai presisi istilahnya ya, tidak perlu sampai presisi sehingga masjidnya itu sudah mengarah ke barat karena kurang sedikit perkiraannya itu kurang sedikit ke kanan, sehingga dimiringkan sajadahnya ke kanan ataupun ke kiri dan seterusnya. Ini realitas di lapangan seperti itu, Ustaz. Betul. Selanjutnya bagaimana ketika ini, Ustaz, seseorang itu menjalankan ibadah sholat di suatu tempat yang kebetulan dia itu tidak mengetahui sama sekali arah kiblat tersebut, sehingga dia menjalankan saja karena tidak ada seseorang yang bisa ditanyai, ya, ataupun diberikan informasi arah kiblat itu sebelah mana, dan dia sudah menjalankan sholat itu. Sedangkan setelah selesai dia menjalankan sholat, terus dia mendapatkan informasi bahwa arah kiblat itu bukan yang sudah dia jalankan, tapi sebaliknya misalkan, atau ke kanan lagi atau ke kiri lagi, gitu. Bagaimana menyikapi orang yang seperti ini? Fenomena seperti itu. Iya, Ustaz. Jadi kembali lagi sebagaimana tadi dijelaskan, kalau masih memungkinkan dia bertanya pada orang lain atau dia mempunyai petunjuk yang lain, maka dia ikut saja kepada orang lain atau mengikuti petunjuk yang dia temukan seperti kompas atau aplikasi itu tadi. Tapi jika memang sudah tidak ada sama sekali dan dia tidak punya keahlian untuk menentukan kiblat, orang nggak ada, misalkan dia sedang ada di hutan, ya gitu kan, melihat mataharinya juga mendung saat itu, sehingga dia serba bingung. Akhirnya bagaimana? Dia sholat saja sudah sesuai dengan ijtihadnya. Menurut dia perkiraan barat itu di mana, ya sudah, dia menghadap ke arah itu. Dia laksanakan sholat, setelah itu selesai, ya sudah. Kalau kemudian suatu saat, entah misalkan dia beberapa jam berikutnya, ada orang yang mengabarkan atau dia mengetahui dengan petunjuk baru, gitu kan, ternyata tadi saya sholat salah arah, baik itu kurang ke kanan, kurang ke kiri, atau malah membelakangi kiblat, maka bagaimana sholatnya? Sholatnya sah. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Syekh Ali As-Sobuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Jadi beliau pernah menyebutkan suatu kisah, ya, di zaman Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat kemudian sholat salah arahnya, tapi dia memang sudah berusaha, sudah beristihad, dia nyari orang yang nggak ada yang menemuinya, dia nyari tanda-tandanya yang lain secara zahir udah nggak nemu, akhirnya dia beristihad. Kemudian bagaimana sholatnya? Apakah perlu diulang? Nggak perlu, karena berdasarkan kepada hadis ayat Al-Quran, Allah berfirman, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Ustaz. Jadi tidak perlu untuk mengulang. Nah,
tetap sah sholatnya gitu. Tetap sah. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari Jamaah Majelis Taklim Baitul Ilmi dari Ibu Akmal Muslimah berkaitan dengan sholat di kendaraan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya. Sholat di kendaraan. Sholat itu merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggal, apapun alasannya. Kalau kita melihat misalkan kewajiban yang lain, haji misal, haji bisa nggak ditinggalkan? Haji bisa nggak ditinggalkan? Ada orang Islam, ngaku Islam, pokoknya Islam dia. Terus dia nggak haji, bisa nggak hal seperti ini? Bisa. Kapan itu? Ketika orang tersebut tidak mampu. Karena haji memang wajib bagi yang mampu. Puasa, waktunya berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia meninggalkan. Bisa nggak? Bisa. Ketika apa? Ketika dia misalkan sakit, ketika dia misalkan musafir, atau sedang mengalami haid bagi wanita, menyusui, atau sedang hamil, seperti itu. Zakat juga sama. Dia ngaku muslim, tapi nggak bayar zakat. Kenapa? Ya memang tidak mampu. Sementara zakat itu kan wajib bagi orang yang mampu. Itu selain sholat. Kalau sholat, coba antum kira-kira gimana? Orang yang kaya wajib sholat? Wajib. Orang yang sakit wajib sholat? Sakitnya parah Ustaz, wajib sholat. Udah nggak bisa duduk ini, ya tiduran. Nggak bisa tidur, ya pakai isyarat. Nggak bisa lagi, itu kan sudah lain, mati namanya itu. Atau memang kehilangan akal, disebabkan sudah koma, disebabkan sudah gila misalnya, itu lain lagi. Tapi ketika dia raganya sehat, bahkan sakit sekalipun, tetap kewajiban sholat itu tidak akan pernah hilang. Makanya disebutkan oleh hadis oleh Rasulullah SAW, as-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Kan begitu. Sholat dipandang dari sisi agama seperti halnya kepala daripada jasad. Ya kan? Orang tidak punya tangan bisa hidup kan? Bisa hidup Ustaz. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup. Telinganya hilang masih bisa hidup. Tapi kalau kepala yang hilang, kira-kira gimana? Maka bukan orang yang hidup lagi, dia orang mati. Sama, sholat seperti itu. Makanya dalam keadaan apapun, sholat tidak bisa ditinggalkan. Termasuk ketika dia melakukan perjalanan dan berada di atas kendaraan. Bagaimana sholatnya? Ya kita rinci. Kalau kendaraannya berupa sepeda motor, ya turun dulu lah, kemudian kita sholat. Kalau kendaraannya berupa mobil pribadi, ya berhenti dulu, kemudian sholat. Kalau kendaraannya berupa kendaraan umum, yang memang pada umumnya orang-orang nggak peduli terkait masalah sholat, seperti bis, seperti kereta. Kalau kereta lebih ini lagi ya, di mana dia tidak akan berhenti kecuali sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini lebih ekstrim lagi gitu kan. Bagaimana kondisi kita sebagai seorang muslim, sementara akal kita masih ada, ya tetap wajib. Nah, cuman pelaksanaannya itu tidak umum. Menurut ulama fikih, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, dengan berlandaskan kepada dalil-dalil yang ada, tetap dia wajib melaksanakan sholat sebisa mungkin. Kalau melaksanakan sholatnya sempurna, ruku ada, sujud ada, berdiri bisa, tahiyat juga ada, kemudian menghadap kiblat juga bisa, bajunya suci, tertutup auratnya, dan segala macam menghadap kiblat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ketika dia sholat tapi tidak sempurna, misalkan kalau kita lihat realita yang ada di kereta api, sholat tidak menghadap kiblat. Misalkan dia mau ke Surabaya, nah, arahnya kalau dari Malang itu kan ke utara ya, anggaplah ke utara, itu kan tidak menghadap ke kiblat, maka dia sholat, ya kan, tidak menghadap ke kiblat.
Sholat sebisanya, rukuknya sebisanya, sujudnya juga sebisanya. Wudhunya, kalau memang ada air, silahkan berwudhu. Cuman karena sholatnya tidak sempurna, dia rukuknya tidak sempurna, sujudnya juga tidak sempurna, juga tidak menghadap ke kiblat. Dalam kondisi ini, maka sholatnya wajib untuk mengulang nanti. Tapi tetap wajib sholat ini. Sholat ini disebut oleh ulama dengan sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu. Termasuk juga kalau misalkan sholat tidak menghadap kiblat, atau misalkan bajunya najis, sementara perjalanan kita nggak bawa baju yang lain, kan begitu. Maka nanti walaupun sholatnya sempurna tapi bajunya najis, tapi tetap wajib sholat sekarang ini, nggak boleh ditinggal untuk menghormati waktu itu tadi, lihurmatil wakti as-shalah, lihurmatil wakti, maka dia tetap sholat, akan tapi nanti wajib diqadha ketika sudah sampai di rumahnya atau sampai di tujuan. Atau misalkan ketika sholat di kendaraan, ya, dia tidak mendapati air, misalkan di keretanya, kalau kereta insya Allah sekarang sudah ada semuanya, ini misalkan di bis perjalanan menuju ke Lampung misalnya, ya kan, termasuk juga di kapal laut itu kan, misalkan nggak menghadap kiblat, atau misalkan nggak ada air sehingga dia tidak berwudu, maka bagaimana dia bertayamum pakai apa, ya terserah. Di sini ada keluasan, boleh menggunakan kaca atau boleh menggunakan kaca ditepuk, nanti kan ada debunya juga, dia bertayamum di sana. Karena dalam keadaan memang benar-benar darurat, air tidak ada. Sementara ini di perjalanan, kalau kemudian dia turun, jelas ditinggal oleh kereta ini, maka dia tetap sholat walaupun tidak punya wudu. Tapi nanti ketika sudah sampai di rumah, dia wajib untuk mengqadha. Makanya sholatnya ini disebut dengan sholat lihurmatil wakti, sholat yang hanya sekedar menghormati waktu saja. Karena bagaimanapun sholat tidak bisa ditinggalkan sama sekali kecuali oleh orang mati, atau orang gila, atau orang yang mempunyai halangan yang dibenarkan secara syar'i. Baik, seperti itu, Ustaz. Baik, selanjutnya lihat di kolom komentar channel YouTube juga masih belum ada pertanyaan, dan di chat Alhamdulillah. belum. Baik, mungkin sementara kita cukupkan terlebih dahulu saja kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement terkait dengan materi kita malam hari ini. Insyaallah juga, Ustaz. Cukup nih. Baik, pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah majelis taklim Baitul Ilmi, demikian tadi kajian kitab yang bisa kita jalankan, yang telah disampaikan oleh Ustaz Naim Sukri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dan diberikan balasan berupa pahala. Dan kita senantiasa doakan kepada Ustaz Naim dan keluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah. Monggo Ustaz, live duluan Ustaz nggih.